Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali pada hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu mari kita akan sama-sama sorakan dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan revival. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang menolong kita semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Kuasa Perkataan Bijak. Sekali lagi, kuasa perkataan bijak. Di dalam Amsal 25 ayat 15, kita akan baca bersama-sama. Dalam Amsal 25 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dan terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat ini berkata, kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Kemudian dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian, untuk meyakinkan seorang pemimpin, lakukanlah dengan kesabaran. Perkataan yang lemah lembut dapat meluluhkan pendirian sekeras baja. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya membaca di sebuah renungan rohani. Di sana ada satu hal yang luar biasa dituliskan, yaitu di sana dikatakan kualitas perkataan yang kita ucapkan bukanlah dinilai dari seberapa banyak kata-kata atau seberapa pintar kita merangkai kata-kata tersebut, melainkan perkataan yang diucapkan tepat waktu serta dapat berdampak untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik dan memberkati orang lain. Nah, perkataan yang tepat waktu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya dan tepat mengenai sasarannya. Nah, ini adalah isi dari renungan Kristen yang saya baca. Dan isi renungan tersebut adalah benar adanya Bapak Ibu. Firman Tuhan berisikan banyak sekali pengajaran dan juga aturan-aturan dalam kita umat-umat Tuhan berkata-kata atau berbicara atau menyampaikan sesuatu dari mulut kita. Pada intinya kita harus bijak dan berhikmat dan juga ramah dalam perkataan-perkataan kita. Yang kita ucapkan haruslah perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan berkat yang tentunya itu semua dikenan oleh Tuhan kita. Nah, tetapi ternyata Bapak Ibu, selain karena perkataan yang bijak itu dikenan Tuhan, ada tujuan lain mengapa Tuhan ingin supaya kita ini bijak dalam berkata-kata. Mengapa kita harus berhati-hati dalam berkata-kata selain itu karena dikenan Tuhan, ternyata ada alasan lain, yaitu karena ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Dan tentunya kita ingin kuasa akan hal-hal yang baik sajalah, hal-hal yang benar sajalah yang terjadi dalam diri kita karena perkataan kita tersebut. Nah, itu sebabnya kita harus bijak dan berhati-hati dalam kita berkata-kata, dalam kita berbicara, supaya kuasa perkataan yang baiklah yang akan terjadi kepada kita. Kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana kita bisa berbijak dalam berkata-kata, supaya bagaimana kita bisa berhikmat dalam berkata-kata. Kita sudah mempelajarinya. Dan melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, kita akan sama-sama membahas ada kuasa dalam perkataan bijak tersebut. Dan apakah kuasa itu? Kita lihat kembali dalam ayat pokok kita di dalam Amsal 25 ayat 15 ini, khususnya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dan terjemahan sederhana Indonesia. Kembali akan saya bacakan. Kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Terjemahan sederhana Indonesia. Untuk meyakinkan seorang pemimpin, lakukanlah dengan kesabaran. Perkataan yang lemah lembut dapat meluluhkan pendirian sekeras baja. Nah, kuasa perkataan bijak itu adalah yang pertama, dapat meyakinkan orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita beserta segala karakter dan sikap mereka yang berbeda-beda.
Nah, dalam tugas kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia. Ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan terhadap sesama kita dalam rangka kita membawa mereka, menuntun mereka kepada segala kebenaran Allah. Misalkan kita mengingatkan mereka, bahkan menegur mereka yang berbuat jahat atau mereka yang berbuat salah. Atau kita mengajar mereka tentang hal-hal yang benar. Kita mendoakan mereka, kita menasihati, menyemangati mereka yang dalam suatu masalah. Ataupun kita menyampaikan firman Tuhan bagi mereka. Nah, semua itu kita lakukan dengan kita berkata-kata atau dengan kita berbicara. Dan dari semua contoh-contoh tadi, pasti kita ingin apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu mengingatkan lawan bicara kita, meyakinkan mereka, menyadarkan mereka. Nah, supaya kita dapat supaya perkataan kita ini dapat berguna, perkataan kita ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat, bahkan membawa mereka kepada hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang kita inginkan dari perkataan kita. Nah, tetapi Bapak Ibu, seringkali orang-orang yang kita bicarai ini, yang kita ajak ngobrol ini seringkali tidak terima ya dengan apa yang kita sampaikan. Orang-orang biasa saja bisa sukar menerima apa yang kita sampaikan, apalagi seorang pemimpin, para pemimpin atau penguasa yang jelas-jelas punya kekuasaan, punya pangkat yang tinggi, punya kekayaan, punya otoritas ya. Tetapi ayat-ayat firman Tuhan ini berkata sangat luar biasa. Saat kita mampu berkata-kata dengan bijak, dengan benar, dengan ramah, maka perkataan itu akan berkuasa untuk meyakinkan orang lain, bahkan pemerintah atau penguasa sekalipun. Dari perkataan kita yang bijak. Jadi inilah kuasa perkataan bijak itu. Kita dapat memberi hal-hal, bahkan menuntun orang-orang kepada hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan melalui perkataan kita yang bijak. Pengkhotbah 10 ayat 12 di sana berkata, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Nah, orang berhikmat itulah orang yang bijak, yang perkataannya pun bijak. Sehingga dapat menarik, dapat menyadarkan, dapat meyakinkan orang-orang lain kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang benar. Oleh sebab itu mari terus miliki perkataan yang bijak itu, karena itu sangat berkuasa. Kemudian kuasa kedua yang terkandung di dalam perkataan yang bijak, yaitu adalah dapat meluluhkan pendirian yang keras. Bahkan sekeras baja sekalipun. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahan tadi mengatakan dapat menghancurkan perlawanan. Nah, ini adalah kuasa perkataan bijak yang selanjutnya. Nah, hal ini Bapak Ibu bisa terjadi jika kita menasehati seseorang yang mungkin terjerumus kepada suatu kesalahan atau kejahatan atau dosa. Kita mencoba berbicara kepada orang tersebut, tapi seringkali bisa saja apa yang kita sampaikan itu seperti mental ya. Apa yang kita ucapkan itu tidak mempan kepada mereka, atau bahkan ada benar-benar yang sampai menolak dan tetap bersikeras kepada pendirian mereka, kepada perbuatan dan keputusan mereka yang salah. Itu ada Bapak Ibu. Dan hal ini pun bisa terjadi jika kita menegur atau memberi masukan bahwa ada yang salah pada seseorang. Misalkan dalam rencana yang mereka buat, dalam sesuatu yang mereka kerjakan, entah itu perkataan mereka, perasaan mereka, dugaan mereka, dan lain sebagainya. Dan juga banyak pengalaman di mana jika kita melakukan hal-hal tersebut, kita berbicara kepada mereka, seseorang tersebut pasti tidak terima atau sering disebut ngeyel, susah dinasehati. Ada orang-orang yang seperti ini. Padahal kita ingin menasehati mereka, ya. Dan juga ada peristiwa-peristiwa di mana kita ingin mengajak seseorang untuk berbuat sesuatu yang baik dan benar. Misalkan kita ajak mereka untuk beribadah, kita ajak mereka untuk bergabung dalam persekutuan atau dalam grow, kita ajak mereka untuk kembali, ayo terlibat dalam pelayanan, ayo mengampuni orang lain di sekitar kita, atau saudara-saudara kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Seringkali orang-orang sukar menerima hal-hal ini, bahkan cenderung mengabaikannya ketika kita sampaikan itu kepada mereka. Nah, namun kembali firman Tuhan berkata, mengajarkan kita bahwa perkataan yang bijak, perkataan yang ramah, perkataan yang tepat itu berkuasa, mampu, pasti sanggup untuk meluluhkan,
untuk meruntuhkan, menghancurkan setiap pendirian-pendirian yang keras terhadap sesuatu yang salah atau pendirian akan perlawanan dari seseorang. Itu dapat dihancurkan dengan perkataan kita yang bijak. Sehingga pada akhirnya kita mampu kembali menarik mereka, kembali membawa mereka kepada jalan Tuhan yang membawa keselamatan bagi diri mereka sendiri. Dari perkataan kita Bapak Ibu, dari ucapan kita yang bijak, dari perkataan kita yang memberkati mereka. Saya akan bacakan Efesus 4 dalam Efesus 4 ayat 29 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana mengatakan bahwa perkataan kita ini dapat mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Efesus 4 ayat 29 saya akan bacakan bagian B saja dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Dari sini kita melihat betapa perkataan kita yang bijak itu berkuasa untuk membawa kebaikan bagi orang lain, bahkan menyadarkan orang lain, bahkan menghancurkan segala pendirian mereka yang keras, pendirian mereka yang jahat. Kita mampu hancurkan itu dan kita bawa mereka kepada kebenaran dengan perkataan kita yang bijak. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudari semuanya, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Bijaklah, ramahlah, berhikmatlah dalam berkata-kata, karena ada kuasa dalam setiap perkataan kita yang bijak. Dan Tuhan Yesus yang pasti akan menolong kita semua, membantu kita semua untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama mengakhiri renungan pada hari ini. Namun terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kira dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan hari ini dengan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang dapat kami nikmati pada hari ini Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk dapat bijak dalam berkata-kata, karena ada kuasa dalam setiap perkataan kami yang bijak yang kami sampaikan kepada orang lain. Terus jadikan kami berkat Tuhan melalui setiap perkataan kami, melalui setiap tutur kata kami Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau bawa seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang ini supaya hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan. Kami semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.